motivator terbesar kamu yang mendorong kamu gitu dalam hal kuliah, dalam perlombaan ini siapa sih gitu? My biggest motivator is Halo Sobat Sakti, aku Elsa Mariam. Sesi kali ini kita akan berbincang santai mengenai obrolan-obrolan yang sangat menarik bersama narasumber yang menarik juga dan inspiratif. Nah, kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Salwa Saidati Azkia, mahasiswa Teknik Informatika dari angkatan 23. Halo Kak Salwa. halo Kak Elsa. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Boleh banget. Jadi halo semuanya, aku Salwa Saidati Azkia. Aku dari angkatan 2023. Asal aku dari Karawang dan aku sekarang berumur 19 tahun. Halo semuanya. Oke, mungkin kan sekarang lagi kuliah juga kan, udah semester 4 juga kan. Gimana sih cara kamu buat membagi waktu kamu gitu antara kuliah sama perlombaan kamu gitu? Membagi waktu. Kalau soal berbicara membagi waktu, harus ada hal yang dikorbankan. Di sini aku mengorbankan jam tidur aku dan waktu main game aku. Jadi aku kan pulang kampus tuh sekitar maghrib, Isya tuh selesai. Nah, sejak aku di kos, Isya itu selesai, aku sholat selesai, pasti ada jeda 10-20 menit sebelum aku makan malam. Nah, di makan malam itu aku isi di kegiatan lain selain kegiatan kampus. Contohnya aku nyusul materi, aku juga nulis-nulis materi yang belum aku kerjain. Misalnya aku belum kerjain pembahasan, nah aku tulis pembahasan di situ di waktu senggang-senggangnya itu. Kayak berarti otomatis jam tidur kamu juga berkurang dong. Berkurang banget. Berarti apa nih tantangan terbesar kamu dalam hal kuliah terus perlombaan gitu, Wak? Pasti banyak gak sih tantangan terbesarnya gitu? Ada tantangan prokrastinasi sih, itu adalah kayak gimana aku memanage untuk aku nggak menunda-nunda waktu. And like it's not about the competition that hard, it's about the lack of sleep, the lack of motivation, the lack of support from my friends. It's not about I don't have any friends here. Yes. You're my friends, Elsa. Yes. Bam. Yeah. Jadi kayak meskipun kompetisinya nggak terlalu susah, yang susah itu gimana cara aku memerangi rasa malas aku sendiri. Tantangan terbesarnya sih itu, selain kompetisinya yang susah. Oke, mungkin kan kamu kuliah juga, lomba juga. Kamu pernah gak sih kayak ada rasa ingin bermalas-malasan, pengen rebahan aja gitu kan, scroll TikTok, main gitu. Pasti pengen gak sih ada rasa ingin juga kan? Iya, bener banget. Aku tuh paling nggak bisa kalau aku nolak ajak main game dari teman aku. Sawa, ayo kita main game. Tar dulu ya, aku mau ngerjain tugas-tugas dulu. Nah, memang ada sih kadang. Jadi kadang di weekend itu kan Sabtu Minggu, di hari Minggunya tuh aku untuk quality time sendiri. Entah itu aku ke toko ice cream, aku main game, atau juga aku ngedengerin lagu-lagu favorit aku. Dari semua perlombaan yang kamu ikuti gitu, kan ada karya ilmiah gitu kan, terus ada MTQ. Nah, menurut kamu yang lebih menantang itu yang mana sih, Wak? Yang paling menantang tuh yang MTQ-nya. Karena aku juga harus membawa nama Karawang kan. Selain itu aku juga pakai uang Rakrasa Karawang. Jadi kalau aku bermalas-malasan, kalau aku ngerjainnya asal-asalan, kayaknya aku bakal ngecewain rakyat Karawang gitu. Yang paling susah tuh itu, yang paling menantang juga di situ. Terus kan setahu aku kamu juga suka nulis kan? Suka banget nulis. Jadi berarti emang lebih Bener itu banget. MTQ gak sih? Soalnya kamu kalau di karya tulis ilmiah mungkin kamu suka kan? Aku suka kalimnya, aku suka MTQ, jadi ya balance, tapi yang paling menantang tuh di MTQ-nya aja. Terus motivator terbesar kamu yang mendorong kamu gitu dalam hal kuliah, dalam perlombaan ini siapa sih? My biggest motivator is my mom and dad lagi. Jadi mama aku tuh selain jadi motivasi aku, mereka juga sebagai motivator. Mama ayah aku ini, mereka berdua tuh seorang akademisi, jadi aku juga harus memberikan karakter yang baik juga. Jadi aku juga harus mengimplementasikan bahwa aku juga bisa menjadi seorang motivator kayak mama ayah. Jadi selain itu, ya udah, hanya itu sih. Oke, itu mungkin dari Dua orang dari tua itu. ya. Masih ada gak sih dari temen atau pihak tertentu, masih ada gak sih, Wak? Dari pihak tertentu ada. Aku suka banget tokoh Ibu Profesor Amani Lubis.
Beliau itu mantan rektor UIN Jakarta, dan wow, beliau itu keren banget. Aku mau banget jadi seperti beliau. So itu selain dari orang tua aku. Mungkin dalam perlombaan itu Wak, pasti ada gak sih momen gitu ya yang sangat berkesan gitu, yang nggak bisa dilupain gitu, pasti ada gak sih? Pasti ada banget. Jadi di MTG itu ada namanya cabang tahfiz. Nah, aku punya salah satu kafilah, teman kafilah. Beliau ini, anaknya ini masih SD, beliau ini tahfiz juz 30 yang sudah sampai level nasional. Masya Allah banget. Wow, di situ hal yang paling menegangkan itu aku, ya ampun, aku tuh nggak bisa kayak dia. Padahal itu tuh di depan para pembina yang lain, kita kan pasti dites kan. Iya. Nah, aku tuh nggak sejaga anak yang itu loh. Nah, yang paling mengesankan itu. Jadi aku harus, aku kayaknya harus belajar Islam lebih dalam lagi nih, selain karena tulis ilmiah. Kayak gitu. Yang paling mengesankan itu. Jadi aku tergejolak hatinya untuk melakukan Apalagi dia umurnya di bawah kita ya. Iya, umurnya 12 tahun sekarang, Elsa. Bayangin kayak 12 tahun. makin membara gak sih jiwa semangat kayak gitu. Rasanya tergejolak Iya, rasanya kan, ya aku gitu kan. untuk mempelajari Islam lagi. Ada lagi gak sih yang lain gitu? Yang lain, waktu di Bekasi aku hampir aja ketabrak mobil. Ada insiden waktu aku main sepedahan. Iya. Itu kan di jalan Jababeka gitu rame banget kan. Nah itu tuh aku hampir aja ketabrak mobil waktu pas aku di jalur mau nyebrang dari jalur sepeda ke sepeda yang lain. Itu sih suka dukanya dan hal yang paling menegangkannya. Hampir aja aku meninggal. Serius deh. Iya, serius. Waktu tahun 2024 kemarin. Itu Waktu aku di Bekasi. Waktu MTQ di Bekasi. Waktu itu ya aku kamu sendiri posisinya? Iya, aku lagi main sepedaan gitu. Serem banget. Ya pasti lah. Tapi itu hal yang nggak bikin kamu trauma kan? Enggak, untungnya masih sepedaan tetap. Kamu masih semangat tapi ya, Masih semangat banget olahraga dan sepedaan. Nah, aku kepo nih dari orang tua kamu kan orang tua kamu motivator terbesar kamu kan. Nah, gimana sih cara orang tua kan pasti beda-beda ya. Iya. Nah, cara orang tua kamu mendorong kamu terus kayak support kamu tuh gimana sih, Wak? Mereka berdua itu lembut dan juga suka banget kasih motivasi lewat kata-kata. Aku sempat ada gejala bahwa aku tuh lagi down banget. Jadi kayak, mah aku gimana ya? Ayah tolongin dong, aku nih suka nunda-nunda kerjaan aku. Terus aku tuh dikasih motivasi. Katanya, Ongki, jangan lakuin kerjaan yang bisa kamu lakuin hari ini sampai besok hari. Nah, setelah aku cari tahu, itu adalah salah satu patah Arab. Jadi, nah dari situ aku juga jadi bangun image aku lagi bahwa aku nggak bisa nih nunda-nunda kerjaan terus. Aku harus lakuin apa yang ayah aku bilang. Dan akhirnya sampai sekarang aku masih nerapin hal itu dan aku juga menerima penghargaan banyak banget dari nasihat yang dari ayahku itu. That's it. Jangan tunda pekerjaan yang kamu bisa lakuin hari ini sampai hari esok. Mungkin beberapa orang tuh ada yang lebih tergejolak, lebih semangat di akhir-akhir deadline. Tapi kalau aku kan kayak gitu ya prinsipnya. Jadi nggak apa-apa sih mau kamu pilih yang jangan tunda atau kamu pilih yang mepet deadline. It's not even a big deal. Selama kerjaan itu selesai. Indikator pekerjaan yang baik kan pekerjaan yang selesai. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya. Jadi nggak apa-apa mau kamu nunda juga sampai deadline atau kamu juga prinsipnya jangan nunda sampai esok hari. It's not even a big deal. Selama pekerjaan itu bisa selesai. That's it. Tapi kan bagi kita kadang kan yang kayak mepet deadline gitu, Wak, kayak dari awalnya males-malesan. Mungkin menurut kamu itu kita nih nggak ada motivasi atau gimana? Kalau menurut aku juga pernah kayak gitu dulu. Jadi kayak iya sih, belum ada motivasinya. Motivasinya itu kan pokoknya ngerjain tugas selesai. Itu kan motivasinya. Nah sekarang kalau aku sudah jangan menunda itu, aku ada motivasi lain. Aku bilang prosesnya, ini kan sebagai tanggung jawab aku sebagai mahasiswi, aku harus kerjain ini dong selama aku bisa. Mungkin yang mepet deadline itu masih belum tergejolak hatinya bahwa dia tuh bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dan kalau progres itu dilakukan terlebih dahulu juga kan nanti akhir-akhirnya mereka juga bakal bisa ngelakuin hal yang lain kan. Mungkin harus ada motivasi lain selain untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi bukan berarti tugas ini ya udah nanti aja bisa kan, tapi ada tugas ini aku bisa lakuin sekarang nih, nah udah lakuin begitu. Harus ada motivasi lain. Kita harus bisa memanage diri kita sendiri, harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita terus bisa mengendalikan diri sendiri
nggak bisa kita tuh ngebiarin deadline ya udah nanti aja, no. Tapi berarti Nggak bisa intinya dari diri kita sendiri gak sih kayak gitu? Iya, jadi kita sendiri harus banget dari kita Harus sendiri. banget kan, maksudnya kayak percuma gitu kita banyak motivasi, banyak dorongan, tapi dari diri kita sendiri aja males gitu kan. Kayak sia-sia juga gak sih? Sia-sia banget, apalagi kita kan mahasiswa-mahasiswi, tanggung jawabnya kan dengan tugas-tugas kita. Iya. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau kita mepet deadline, lalu tugasnya tidak selesaikan, itu kan kita melewatkan tugas-tugas kita, kewajiban kita kan. Nggak bisa kayak gitu. Tapi aku keren juga sih Wak, ke kamu kan aku tahu kamu kan. Kayak We're friends. tugas itu kan banyak banget, terus dia ikutan lomba, tapi dia juga kadang lancar aja main game gitu. Wah. Ya kan, tapi kalau aja main game terus kalau misalkan main keluar juga kayak ya udah main aja gitu ya. Terus gak Kayak main. aku gitu, kayak kok dia bisa gitu. Kadang dia tuh tidur malam, bangun siang, Enggak, sekarang udah enggak habitnya. tapi tidurnya malam, bangun pagi gitu, langsung kuliah. Kayak kok bisa gitu, aku mikir kok bisa. Jadi kayak lancar-lancar aja, tapi kan aku nggak tahu ya kayak di belakang layar gimana ya Wak. Tapi kayak keren, walaupun tugas banyak, dia ikutan lomba, tapi game lancar. Game lancar, Masya Allah. Gitu ya. Iya kan? Benar, game lancar. Lancar. Tetap dia game lancar. Oke, mungkin Wak ada gak sih tips and trick buat teman-teman semua gitu kan yang mau ikutan lomba, aktif di lomba gitu. Kayak tips and trick dari kamu gitu. Tips and triknya pertama, kalau kamu mau menjadi seorang kompetitor, kamu juga harus siapin mental yang kuat. Di kompetitor itu kan pasti kita banyak ketemu orang-orang yang mentalnya lebih dari kita. Contohnya aku tuh aku salah satu lomba volley. Dan Voli terlupakan. Iya. Maafkan, voli terlupakan. Ya ampun, itu tuh bener-bener perang mental di sana, kayak Elsa. Jadi ketika kita nggak kuat mentalnya, kita pasti akan jatuh dari lawan. Yang pertama tuh kita harus menguatkan mental. Yang kedua, siapin passion yang kamu suka. Aku suka karya tulis ilmiah, jadi aku suka banget cari-cari tentang lomba menulis. Lalu aku juga suka lomba menggambar, aku lomba suka desain. Aku cari-cari lomba desain grafis, lomba membuat logo. Juga aku kemarin baru aja lomba ilustrator. Jadi yang pertama tuh kuatin mental, cari passion. Yang terakhir, jangan lupa minta doa sama Mbak Ayah. Itu yang paling penting. Oke, aku masih penasaran sih Wak, kayak perlombaan kamu gitu, kayak karya tulis ilmiah. Kamu suka nulis dari kapan sih? Suka nulis dari kecil, tapi dikembangin pas aku di MAN. Di umur aku sekitar 16 tahun, aku udah mulai nulis, dan itu aku langsung ke tingkat provinsi, ke MTQ itu. Nah, kamu tuh kan dari kecil ya, kamu tuh biasanya kecil suka nulis-nulis apa gitu? Aku dulu suka banget nulis. Aku kan punya buku kayak jurnal dari mama aku. Nah, itu tuh aku nulis gimana. Yang pertama, interest aku tuh di apa, aku tulis. Lalu bisa nggak dikembangin dari mana, nah aku tulis juga. Terus lama-kelamaan, aku udah mulai nulis-nulis ke bagian ilmiahnya. Jadi mungkin tadinya fiksi, mungkin tadinya cerita tentang aku dan keluarga aku, sekarang tentang ilmiahnya. Gimana aku ngembangin beberapa karya, beberapa inovasi, dan akhirnya aku tuangin ke karya tulis ilmiah tersebut, dan alhamdulillah aku bisa lanjutkan ke perlombaan tingkat nasional. Nah, waktu kamu tahu nih, kamu yang sadar atau orang tua kamu yang sadar kalau ini potensi aku nih, aku bisa nih? Itu aku yang sadar. Kalau mama ayah aku tuh lebih mentingin kalau aku tuh seneng-seneng aja di dunia aku. Karena aku kan di MAN sempat ada jadi waktu aku sempat pertama kalinya aku ikut lomba itu kan lomba desain. Terus aku bener banget dibangun, aku dibeliin fasilitas yang bagus, dan juga sama kayak halnya aku lomba karya tulis ilmiah. Aku pertama itu tingkat nasional di Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di situ aku disediain, nih, gini nih cara nulis yang baik, nih buku pedomannya. Nah, akhirnya karena mama ayah aku ngeliat potensi, aku juga seneng banget nulis atau gambar. Jadi ya, aku sadar akan hal itu, lalu dibantu oleh mama ayah aku. Yang sadarnya aku, mama ayah aku bantu supportnya. Kan itu karya ilmiah. Nah, sekarang satu lagi nih, MTQ. Nah, kamu itu dari kapan sih, Wak? Belum sempat cerita juga guys. Iya ya. Kita mikir kalau ilmiah terus. Well, kalau yang MTQ itu Musabaqah Tilawatul Quran, aku jadi kafilah Kabupaten Karawang. Itu tuh aku mulai sejak aku umur 15-16 di tahun 2021-an. Di situ aku masih duduk di bangku kelas 11. Dan yang pertama kali aku tanding tuh di Kabupaten Sumedang.
Di sana tuh aku ngelawan anak-anak S2. Wow. Dan Wow. jadi di situ ngelatih mental banget. Pertama kali aku ikut, kebetulan aku belum berhasil, namun yang kemudiannya aku di Pusdai Bandung, aku mendapatkan juara 3 dan alhamdulillah dapat uang pembinaan 13 juta di sana. That's kind of interesting for me. Gemes banget di sana tuh. Walaupun mental kamu Sempet Oh, ngedown gak sih? banget ya, lawan S2. lawan S2 kan. Ya di sana aku masih alia. Aku kebetulan dapat penghargaan juga sebagai penulis termuda di sana. Waktu kamu tahu nih kan, kayak peserta lain ada yang S2 gitu. Kamu kan pasti langsung down gitu. Nah, Iya. orang tua kamu pasti langsung nyemangatin kamu nggak sih? Kebetulan pembina dan orang tua aku tuh nggak ikut ke Bandung. Jadi orang tua aku di rumah dan aku dititipin ke pembina-pembina aku dari official Pemda Karawang. Nah di situ aku disupport banget. Aku, ayo Salon, nggak apa-apa, kita temenin. Ada kita di sini, nggak perlu takut. Meskipun kamu yang termuda, kan ada kita di sini, nggak perlu takut. Mereka nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Tugas aku tuh di sana, aku harus jadi yang terbaik untuk Karawang, berapapun hasilnya. Tapi emang bener sih sedikit kegoncang juga mental aku ya sebagai alia di situ. Itu umur aku tuh masih 17 tahun dan yang lain tuh ternyata sudah menulis skripsi. Lawan-lawan aku tuh dari Cirebon dan dari Bekasi. Bayangin Kabupaten Bekasi tuh dia udah hampir mau lulus kuliah dan aku harus berlawan mereka. Jadinya kakak itu juara 2, aku juara 3-nya. Tapi keren gak sih di umur 17 tahun ya Wak, masih alia gitu kan, harus melawan anak-anak kuliahan gitu, kayak wow. Iya, memang itu tuh ada adrenalinnya sendiri. Dan Iya. itu tuh nggak akan bisa dilakukan lagi karena aku udah semakin bertambah usianya. Tapi keren gak sih itu awal kamu tuh langsung kayak melawan itu tuh kayak bikin semangat kamu makin membara gak sih? Itu Membara banget. Bener. Jadi kayak ya aku harus membangun nama Karawang ya. Jadi selain aku membangun, aku juga harus membangun mental aku, membangun Karawang, citra Karawang, dan membangun citra diri aku sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau nih UIN khususnya teknik informatika nih, ada gak sih signifikan buat kamu gitu Wak? Signifikan di bidang perlombaan atau Iya. Kalau di teknik informatika, aku masih menyumbang lomba-lomba dari karya ilmiah atau desain. Aku belum begitu sempat untuk mempelajari tentang informatika. Jadi untuk lomba ngoding, lomba untuk membangun inovasi aplikasi, atau juga membangun tentang keinformatikan gitu di bidang perlombaan, aku belum bisa. Karena aku masih fokus di karya tulis ilmiah. Tapi kamu ingin nyoba gitu? Nyoba gak sih? pasti banget ya, kita kan informatika. Iya, informatika sakti banget ya sih, sakti. Harus sakti ya. Iya. Tapi kamu lebih sekarang fokus ke karya ilmiah sama MTQ dulu ya? Iya, karya ilmiah dan MTQ itu yang nomor 1 banget. Karena susah juga gak sih kayak harus gitu. Iya, cari data-data di sekitar Jawa Barat gini, aduh, belum ada waktunya, belum juga libur juga kita. Makanya gitu. Kalau misalkan buat lomba ini, kamu lebih ke Karawangnya atau gimana waktu atau ke UIN-nya gitu? Kalau ke UIN, aku paling yang lomba-lomba dari umum. Misalnya ada yang kemarin tuh yang aku di Salatiga, nah itu kan aku pakai nama teknik informatika, pakai nama UIN. Sedangkan untuk yang MTQ, itu aku pakai nama Karawang. Jadi beda, MTQ itu untuk kotaku, kalau yang lomba umum dari kampus atau dari Orda, itu pakai nama UIN. Ada 2 identitas yang berbeda di situ. Berarti kayak beda-beda ya. Kirain aku tuh kayak misalkan karya ilmiah itu Karawang juga sama gitu loh, Wak. MTQ juga Karawang. Kirain aku gitu. Enggak. Kalau Karawang tuh kan lebih ke ada Quran hadisnya juga kan. Kalau yang di umum ini, aku udah karya tulis aja. Nggak ada masalah tentang hadis-hadis tafsirnya, nggak ada matan-matannya, itu nggak ada. Kalau di MTQ, aku harus belajar tentang kayak gitu. Jadi salo yang di Karawang tuh beda sama salo yang di Bandung. I know. Iya, gitu banget. Nah, kalau misalkan ada lomba ini nih kayak karya tulis ilmiah gitu, kamu yang cari tahu, kamu yang tahu informasinya atau kayak wah nih ada lomba ini kamu ikutan dong, kayak ditawarin gitu? Aku punya study group. Di situ isinya kami belajar karya tulis ilmiah dan juga kami saling sharing. Gimana sih? Ini ada lomba nih, misalnya di grup. Hey, ada lomba nih dari UIN Salatiga, ada lomba nih dari Orda Karawang. Kalian ikut ya. Jadi kita tuh selain belajar bareng, kita juga berlomba bareng. Aku berkompetisi sama teman aku sendiri gitu jadinya.
Jadi selain aku cari tahu sendiri, aku juga dibantu dari teman-teman kami gitu. Tapi di grup itu tuh isinya anak UIN semua atau gimana, Wak? Enggak, Atau umum gitu? umum. Yang pertama anak UIN yang aku kenal tuh ada Kak Alam, dia dari jurusan MPI. Aku kemarin waktu yang gemilang itu aku juara 1, Kak Alam juara 3. Alhamdulillah. 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 Jadi kayak gitu. Udah sih kayak gitu. Dari umum juga sama. Aku kenal sama Kak Nabila juga. Dia jadi UIN salah 3. Tapi dari pihak kampusnya juga kayak mendorong kamu banget gak sih? Kalau dari kampus ya, apalagi teknik informatika juga apresiasi aku banget. Selain aku dibantu akomodasi, aku juga diapresiasi banget. Oh, Sawo kamu juara, selamat ya. Jadi diapresiasi itu Iya. bikin aku, wow. Makin semangat kan? Iya bikin gitu kan. semangat jadinya. Nggak selamanya aku tuh kayak menang lomba udah, tapi diapresiasi banget sama teknik informatika. Jadi gak cuma modal kayak ngedukung doang, kayak ngedukung ngasih ini, ya, ini, semangat gitu ya kan. udah gitu, tapi diapresiasi banget kayak Elsa. Wow, Jadi suka kayak banget. ke kamunya juga makin semangat gak sih? kalau Makin gitu? semangat banget, apalagi dari ibu kanjurnya sendiri, Bu Dian Sadila, thank you so much karena udah apresiasi mahasiswa-mahasiswi informatika di sini. Gemes. Kalau misalkan dari MTQ-nya nih, itu sama juga ada grupnya gitu. Kalau MTQ ada, kami para kafilah tuh punya grupnya tersendiri. Jadi grup Karatus Ilmiah, Tahfiz, golongan kaligrafi, kayak gitu. Kayak Elsa. Nah, gimana sih, Wak, kayak cara kita tuh pengen ikutan gitu, kayak gitu tuh harus ada seleksinya dulu kah? Atau apakah gitu? Memang benar, kalau ikut MTQ pasti harus ada seleksinya. Di Karawang itu kita punya sekitar 20-an kecamatan, dan aku harus melawan beberapa kota itu, beberapa kafilah dari kecamatan yang diusung dari kecamatan masing-masing. Nah dari situ kalau aku sudah juara 1, aku akan lompat ke kabupaten. Aku lompat ke Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini dipilih dari kota Karawang, Bekasi, Sukabumi, Cirebon, dari kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah kalau yang di sana sudah terpilih juara 1 atau 2, nanti juara 1 dan 2-nya tuh diseleksi lagi, nanti baru lompat ke nasional. Kayak gitu kayak Elsa. Memang seleksinya tuh lumayan banyak kalau MTQ. Berarti kalau kamu itu khususnya di Karawang atau gimana sih? Kayak misalkan perkumpulan nih, suka ada perkumpulan gitu gak sih, Kak? Nah itu di Karawang gitu atau di mana? Iya, kalau di MTQ ini kan karena dari Pemda, jadi kami tuh setiap ada pembinaan, setiap ada pertemuan itu tuh pasti kita disediain akomodasi di hotel dan juga akomodasi kendaraan kita. Jadi dari Karawang tuh biasanya di hotelnya tuh Swiss Berlin atau di Birds Hotel. Nah kami di sana terus diskusinya, entah itu kita nginepnya di sana. Kebetulan para kafilanya disediain hal itu. Bagusnya tuh di situ, selain dapat uang akomodasi, uang makan, uang kendaraan, kami juga dibimbing secara gratis di sana oleh para kafilah pembina-pembinanya. Mungkin kalau dari UIN-nya nih, kayak kan UIN karya ilmiah kan? Yes. Ada komunitasnya gak sih, Wak? Kan tadi ada grupnya gitu, komunitas kayak yang karya tulis ilmiah yang suka ikut perlombaan gitu di UIN, suka kumpul gitu. Pasti banyak gak sih, Wak, di UIN yang suka ikut karya tulis ilmiah? Kalau dari UIN, mahasiswa-mahasiswanya tuh pasti banyak komunitasnya ya. Tapi aku sendiri, aku belum ikut komunitas karya tulis ilmiah yang ada di UIN. Karena aku sekarang lagi fokus ke lomba yang individu. Akhir-akhir ini aku nggak pernah ikut lomba yang berkelompok selain volley, kebetulan kayak Elsa. Jadi aku lebih sering individual daripada yang ikut perlombaan. Rata-rata soalnya komunitas itu mereka tuh membentuk sebuah kelompok dan mereka tuh mencari lomba yang berkelompok. Sedangkan aku dan teman-teman yang di grup itu kami masing-masing tuh lombanya sendiri-sendiri kayak Elsa. Sama kayak aku dan Kak Alam tadi. Iya. Kayak gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih. Kata-kata terakhir dari Kak Salwa buat teman-teman semuanya yang mau mulai aktif nih ya, ikut lomba dalam bidang apapun itu, khususnya karya ilmiah dan MTQ. Apa nih, Kak? Kata-kata terakhir dari Kak Salwa. Kata-kata terakhir aku, jangan dengerin apa yang orang lain bilang tentang kamu. Karena kalau misal kamu bilang ke teman kamu, aku mau lomba nih, udah mulai lomba, terus misalnya dijawab, ngapain sih ikut lomba, udah aja fokus kuliah. Nah, yang pertama tuh jangan dengerin kata orang lain. Lalu yang kedua tuh, jangan patah semangat kalau pertama kali kamu tuh lomba dan kamu kalah. Masih banyak peluang lain yang di sana. Kamu tuh masih muda. Misal kamu ya, seumuran kita tuh nggak gagal. Kita tuh masih muda.
masih banyak banget peluang yang kita bisa ambil. Berproses, iya, wajar banget dong, masih muda mau mulai nyoba, kalah ya nggak apa-apa kan, masih bisa dicoba lagi. Telinga. Tutup telinga juga, nggak usah dengerin kata yang lain. Yang penting kalian tuh nggak salah, kalian mau mencoba, kalian berproses, ambil semua peluang yang itu bisa bikin kamu berkembang. Kayak gitu Kak Elsa, cukup. Oke, terima kasih. Bang dulu, Makasih. thank you so Oke, makasih banyak much. Awak udah ngeluangin waktunya buat cerita-cerita gitu kan, yang sangat menginspiratif, yang sangat wow banget gitu kan, kayak dari dia mulai menulis sejak kapan, dia apa sih motivasi terbesar kamu kan dalam perlombaan ini, terus tantangannya gitu kan. Makasih banyak ya Awak. Makasih juga Kak Elsa dan podcast Informatika. Yeay. Cerita, sharing-sharing informasi ke aku, tentang ke teman-teman juga, tentang apa sih, tentang lomba gitu kan, tentang karya tulisnya banyak banget. Makasih banyak ya Allah. Informatika harus sakti dan kita sebagai mahasiswanya harus sakti juga. Tapi jurusan udah mendukung guys. Iya, jurusan apresiasi banget nih. Aduh, mau tunggu apa lagi yuk? Mahasiswa informatika, yuk kita harumkan nama informatika. Oke, mungkin cukup ya. Cukup, terima kasih semuanya. Oke teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa ya like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya yang banyak banget, dan jangan lupa follow sosial media khususnya Teknik Informatika, podcast, dan lain-lain Yang ada di bawah ini. yang ada di bawah ini. Yeay. Bye bye. See you guys.